Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Amin ya rabbal alamin. Bunda Mirna dan ibu-ibu MMA serta ibu-ibu semua jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nampaknya walaupun sudah masuk Zulqaidah ya, walaupun sudah masuk Zulqaidah, kayaknya mah agenda silaturahim halal bihalal kita belum kelar. Kan gitu kan? Nah, mungkin mulai beberapa pekan ini ke depan itu halal bihalalnya silaturahimnya antar Rioni masa lalu. Kan gitu kan? Nah, belum halal bihalal sekaligus silaturahim pembukaan majlis taklim misal ya Rioni seragam merah putih kan gitu kan. Belum lagi kan sekarang silaturahim juga antar majlis taklim perwilayah. Kemarin baru pembukaan yang di RT, yang di kelurahan kan belum. Ya tambah lagi yang silaturahim komunitas ya, baru senam yang di ranting ini, belum nanti silaturahim senam di ranting sana kan begitu. Ya, artinya selama belum lebaran Idul Adha sholat Idul Adha lalu hari raya kurban, kayaknya mah halal bihalal untuk silaturahim Idul Fitri masih berlanjut. Emang udah ada yang selesai halal bihalalnya? Belum, ya masih panjang kan gitu. Nah, hari ini karena memang silaturahim itu menjadi tradisi yang begitu semarak ya di masyarakat kita akan banyak bisa mengambil hikmah dari silaturahim jika hati kita melihat tradisi silaturahim dengan tradisi hati yang lapang, bukan hati yang sempit. Karena kalau hati yang sempit, ya terutama semuanya harus baina hadza halal wa hadzal haram, nah, akhirnya bisa jadi kita tidak akan bisa menemukan hikmah di balik silaturahim. Contoh sederhana, emang kalau silaturahim kita harus pakai dress code, kayak sekarang di pink-pink kan gitu kan. Emang harus pakai dress code kalau silaturahim, kalau halal bihalal? Kan enggak, tapi kenapa kita sampai bela-belain dress code untuk silaturahim halal bihalal, terutama lebaran yang pertama, itu jauh sebelum Ramadan, ya kan? Ya kan tank dimulai halal bihalal silaturahim di hari raya Idul Fitri di hari yang pertama. Kayak gitu. Ibu mungkin untuk mempersiapkan silaturahim soal makanan, ya kita mah nyiapinnya paling lama seminggu sebelumnya. Ya kayak nastar ataupun rendang, emang dinyiapinnya 2 bulan sebelumnya? Enggak kan, paling H-7 kan gitu. Nah itu kalau untuk makanan, tapi kalau untuk baju? Sebelum Ramadan, ya kan? Sebelum Ramadan. Ya, kenapa sebelum Ramadan sampai bela-belain? Ya habis kalau udah Ramadan, ya modelnya udah habis kan gitu kan. Tapi kalau masih bulan Rajab, bulan Sya'ban, 2 bulan sebelum Ramadan, modelnya masih lengkap. Serisnya masih lengkap kan gitu. Nah kalau kita menghadapinya dengan negative thinking, ngapain sih bela-belain baju lebaran kan gitu kan. Ya ngapain sih halal bihalal ngerepotin banget, harus pakai dress code, harus pakai seragam atau paling enggak nuansa warna. Ya padahal mah silaturahim, udah silaturahim aja kan gitu. Ternyata apa yang dilakukan bahkan sampai persiapan pakaian pun banyak keutamaannya ya ketika nanti Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan silaturahim gak hanya dari Al-Quran, gak hanya dari hadis Nabi, tapi dari kebiasaan para sahabat pun itu juga menjadikan silaturahim begitu banyak syafaatnya, banyak manfaatnya. Gak hanya untuk kita, tapi juga untuk ya orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah seperti apakah syafaat dan fadilah-fadilah yang Allah berikan dari silaturahim? Nah, bismillah hari ini kita akan coba membahasnya secara objektif. Karena kalau kata orang bisa jadi salah. Tapi kalau kata Allah
mustahil salah. Nah, jadi saya sengaja mengumpulkan agar nanti teman-teman bisa melihat fadilah silaturahim dari banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Dan nanti ketemu yang akan kita bahas bahwa syafaat itu keluarga, itu juga bukan kepengennya kita. Tapi itu adalah garansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang mana ayat-ayatnya? Ayo kita lihat satu persatu. Silaturahim itu ibadah yang sangat spesial. Jangankan bicara fadilah, namanya aja udah spesial. Kira-kira silaturahim atau silaturahmi? Silaturahmi atau silaturahim? Jangan sampai kita akhirnya menyikapinya itu juga tanpa ilmu, tapi udah sumbu pendek. Ya kalau silaturahim kan beda sama silaturahmi. Bedanya di mana? Ya kalau silaturahim itu ya untuk umum, kalau silaturahmi itu untuk keluarga. Ada yang bilang seperti itu. Ada juga yang bilang ya kalau silaturahmi itu untuk sesama muslim. Ya, ada juga yang bilang hanya untuk keluarga. Kalau bukan dengan orang muslim bukan silaturahim. Itu namanya muamalat. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bahkan lebih error lagi. Silaturahim sama silaturahmi itu beda jenis kelamin. Kalau ngumpulnya ya Allah. Kalau ngumpulnya itu ya dengan sesama perempuan, jadi perempuan-perempuan namanya silaturahmi. Tapi kalau ngumpulnya laki-laki silaturahim. Karena kan rahim sama rahmi. Jangan kalau perempuan rahmi. Kalau laki-laki rahim, makin error, ya kan? Ya, padahal silaturahim atau silaturahmi dalam pengucapan itu semuanya tidak ada yang salah. Tapi kalau kita ingin menulis dalam tulisan ilmiah bahasa Indonesia yang dipakai silaturahmi. Karena dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu justru dipakainya silaturahmi. Tapi kan kita bukan mau nulis ilmiah. Jangan orang ujian juga kagak mau. Jangan, kita kan cuma kepingin kebiasaan silaturahim atau silaturahmi itu di masyarakat kita jangan bikin masalah dalam pengucapannya. Nah kalau memang bukan dalam penulisan ilmiah, mau pakai silaturahim atau mau pakai silaturahmi, ya sama aja dua-duanya ya penulisan atau pengucapan yang benar. Ya kan? Nah, namun yang menarik adalah silaturahmi, ya Allah. Ya, jadi silaturahmi atau silaturahim ini sangat spesial. Kenapa? Karena dia menggunakan dua asal yang spesial. Pertama, dia menggunakan merah-merahnya. Merah-merahnya enggak ada ya? Nah, ini dia. Ya. Mana ya, Mas? Kok error, Mas Amril? Ya, Masya Allah Bunda, jangan Bunda. Nah udah Bunda. Dah. Jadi maaf Bunda Irna. Jadi silaturahim atau silaturahmi ini menggunakan dua kata yang sangat spesial. Pertama, dia menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim artinya apa? Kasih sayang. Berarti kalau silaturahim diambil dari kata nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi artinya apa? Menjalin kasih sayang.
Jadi dalam silaturahim berarti kalau menggunakan nama Allah harus ada saling memberi kasih sayang. Bukan gara-gara silaturahim, na'udzubillah min dzalik, yang ada akhirnya perselisihan, kebencian. Ya, mana Ustadz Yahya, mendingan saya datang silaturahim atau saya nggak datang. Emang kenapa? Habis kalau saya datang nih, yang ada mah ribut melulu. Habis kalau silaturahim itu nanti kebanyakan habis selesai makan ngegosip. Gara-gara ngegosip kan akhirnya jadi ya keretakan. Ya. Lebih afdol mana? Saya silaturahim tapi tambah dosa karena ngegosip, atau saya mendingan gak silaturahim gak nambah dosa. Jangan. Ini pertanyaan dengan dua pilihan yang tidak boleh kita cari perbandingannya. Ya kenapa? Ya, kalau memang silaturahim itu artinya menjalin kasih dan sayang, berarti praktek yang harus kita jaga dalam silaturahim tidak boleh memunculkan saling kebencian. Ya, bukan berarti akhirnya kita jadi penakut, kita akhirnya jadi gak mau berbuat baik. Berarti kan PR kita adalah ayo bagaimana ketika kita silaturahim lalu ada gosip atau ngegunjing atau gibah, namun gosip dan gonjing gibah itu jadi tambah barokah. Ayo gimana? Karena kalau orang yang dia tidak kepingin menambah pahala dengan silaturahim, bisa jadi akhirnya mundur. Enggak ngapain silaturahim? Tambah dosa aja. Padahal silaturahim itu tidak mungkin membuat kita berdosa. Silaturahim itu pasti membuat kita berpahala. Tapi ketika realitanya habis jadi ngegonjing, jadi ngegibah, berarti kan yang harus kita lakukan adalah pada saat silaturahim lalu ada peluang gosip, peluang gibah, maka gibah dan gosip ini harus jadi pahala, harus jadi barokah. Gitu. Gimana caranya? Orang yang menghadapi gibah mereka tidak ingin menjadikan pahala, bisa jadi akhirnya mereka malah diam dan gak mau ikut memperbaikinya. Tapi kalau kita orang yang kepingin merubah segala sesuatu kemungkaran jadi kebaikan, maka dia akan punya sikap yang berbeda. Saya sering mengingatkan baik saya pribadi maupun ke teman-teman bahwa asal hukumnya gosip, gibah, gunjing itu haram. Tapi ada pengecualian. Kapankah gosip dan gibah itu tidak menjadi haram, bahkan bisa jadi peluang pahala? Ketika memang memberikan solusi. Kan gitu. Ya, apa solusinya? Ada orang yang memang kalau silaturahim nungguin muka kita. Kenapa? Karena kalau ngeliat muka kita enak buat dijadiin temen curhat. Kan gitu kan? Ya, kalau di rumah mutung, di rumah bawaannya stres. Tapi kalau diajak kumpul-kumpul, silaturahim, itu healing. Kenapa? Karena teman-teman yang dijadikan tempat berkumpul itu, teman-teman yang senang ngedengerin curhat. Nah ada orang yang memang dia mencari solusi untuk gejolak setiap masalahnya adalah dengan menceritakan kepada orang. Nah kalau memang teman kita itu tipe yang kayak begitu, maka jadilah kita orang yang berikan solusi. Cukup mendengarkan, jangan ember. Jangan. Oh gitu ya, gue baru tahu. Yang lain pada tahu belum? Tadi gue kasih tahu deh. Namanya dia ikut pesta makan bangkai saudaranya. Apalagi yang digosipin bisa jadi ya suaminya. Berarti itu suaminya lagi dihidangkan tuh, suami guling. Ya kan, bukan kambing guling. Oh gue baru tahu laki lo kayak begitu ya. Ini tadi laki gue kasih tahu deh. Karena ada teman-teman yang ketika menghadiri pertemuan, makan-makan, niatnya silaturahim. Dan dia
salah satu solusi yang dia ingin dapatkan dari ketemu sama teman-teman, silaturahim itu, ya yang ngajinya paling cuma 1 jam, tapi pulang sampai sore, kan gitu kan. Ya karena kan silaturahim, teman ngaji itu benar-benar memberikan ketenangan, padahal ngaji cuma sejam, ya ternyata sampai sorenya itu karena ngegosip kan gitu kan. Nah ada kalanya mereka memang butuh, habis ngosip sama siapa, di rumah tuh ya kita kan harus tegar kan gitu. Sedangkan di rumah itu punya banyak masalah, ngomongnya sama siapa, kalau ngomong sama suami jadi ribut, ngomong sama anak nanti anak gak hormat sama bapaknya kan gitu kan. Yang ada kan akhirnya ya ada temen ya senasib gitu kan. Akhirnya dia cerita. Nah kalau memang mereka dalam silaturahim membutuhkan sekedar didengarkan, maka jadilah gosip-gosip itu solusi hanya cukup didengarkan di telinga kita. Jangan sampai ngejelep masuk ke hati, cukup didengerin. Karena orang-orang yang kayak begini bisa jadi nih tipe-tipenya kalau udah blok lega. Ya kan? Nah kita menghadapi orang yang kayak begitu solusinya udah habis didengarkan lupain. Gak usah perlu dipikirin, ya Allah kasihan amat ya. Nah nanti khawatir kita berpotensi ngegosipin lagi di rumah. Ya begitu, kamu kok pulang sampai sore banget? Ya enggak loh Pak, alhamdulillah ya aku punya suami, kamu baik banget. Itu teman-teman ngaji aku tuh suaminya kayak begini. Ya berarti ember, kan gitu kan? Makanya banyak orang yang merasakan kenyamanan, seperasaan ketika curhatnya itu didengarkan. Ya, dan selesai. Berarti ada orang yang ketika silaturahim itu akan ada peluang gosip, maka sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim kita tunjukkan. Ya, kita kasih cukup mendengar. Dan kita sayangi dia, jangan ditelanjangi. Ya, jangan dibuka aibnya. Kan gitu. Nah, ada solusi yang cukup didengarkan. Tapi ada juga solusinya nggak cukup didengarkan, tapi didiskusikan agar apa solusinya. Itu biasanya nih kalau udah terbiasa dengerin orang curhat, ya kita kadang suka sensitif. Ya kalau kita kasih solusinya ternyata nggak begitu, nggak begini, berarti dia tidak perlu diskusi, cukup dengerin aja. Tapi kalau terus apa yang harus saya lakukan ya? Kira-kira pertimbangannya apa ya? Berarti dia perlu diskusi. Ya, kadang memang tergantung sensitifnya kita. Ya, kadang saya juga nggak sensitif. Ya, saya pikir orang itu cuma perlu dengerin, dengerin aja. Ternyata nunggu jawaban, kan gitu kan? Nah, ini artinya semua itu ala bisa karena biasa, kan gitu kan? Nah, kalau menggunakan sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, berarti sekali lagi silaturahim harus terlihat ada cinta kasih. Ada saling memberi sehingga akhirnya muncul rasa sayang. Dan gitu. Ini kalau menggunakan sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, menjalin kasih sayang. Dan menariknya lagi, gak ada silaturahim tanpa seorang wanita. Tidak ada ibadah yang namanya silaturahim tanpa kita. Kenapa? Karena asal usul ibadah yang bernama silaturahim diambil dari organ perempuan, yaitu rahim. Tanpa rahim seorang wanita omong kosong, enggak ada silaturahim. Nah kalau kita sebut dengan organ perempuan itu adalah rahim, fungsinya rahim apa sih? Ya, peranakan. Ya dengan adanya rahim, reproduksi, peranakan, maka sebab nanti ada keluarga, ada saudara dekat, ada saudara jauh. Berarti kalau nama rahim ini adalah hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan, jadi silaturahim artinya apa? Menjalin kekeluargaan, menjalin kekerabatan. Jadi dua kata yang berbeda,
tapi dua-duanya saling berkaitan. Saat kita menjalin hubungan kekerabatan, siapa aja saudara-saudara yang kita sebut sebagai kerabat kita, kan gitu kan? Nah, terus ketika kita sudah ketemu sama mereka, lalu bagaimana caranya kita menjalin hubungan dengan mereka? Ya, yaitu dengan berkasih sayang. Jadi kalau menggunakan nama Allah adalah caranya. Kalau menggunakan nama Rahim berarti siapa? Ya, siapa yang perlu kita jalin kasih dan sayang? Nah, itu pakai rahim. Tapi bagaimanakah caranya kita menjalin kekeluargaan kepada mereka yang keluarga kita, saudara dekat, saudara jauh? Maka dengan sifat Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bisa dipahami? Nah, Ar-Rahman artinya maha pemberi, maha pengasih. Maksudnya apa? Allah itu enggak pelit. Ya, karena Allah maha Ar-Rahman. Matahari menyehatkan semua makhluk, semua manusia, baik dia beriman maupun yang tidak beriman. Allah kasih. Udara dibutuhkan semua manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Ya, Allah kasih. Ya walaupun ya ibadah kita rajin sholat, rajin ibadah, ya, dan hidung kita minimalis kan gitu kan. Tapi ternyata Allah kasih kita juga oksigen. Nah mereka yang gak sholat, gak puasa, bahkan hidung yang maksimalis kan gitu kan. Dan mereka juga tetap dikasih oksigen. Ya kan? Ternyata gak hanya melihat bentuk hidung minimalis atau maksimalis. Pokoknya semua manusia yang membutuhkan oksigen Allah kasih. Kan gitu. Ya. Ajwa, kurmanya Rasul. Tidak hanya diberikan untuk orang beriman, ya, non muslim pun memproduksi, menjual, tetap untung Allah kasih. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Maka nanti menjalin kasih sayang dengan sifat Allah Ar-Rahman tanpa pandang bulu. Orang yang kita sukai ataupun orang itu tidak kita sukai. Orang itu sayang sama kita atau orang itu membenci kita. Dalam bersilaturahim kasih. Ya. Tapi dia saudaranya gimana ya, saudara jauh, udah jauh, nyebelin banget lagi. Kita kudu silaturahim enggak? Kasih. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Nah ketika menggunakan sifat Allah Ar-Rahim, sayang, itu hanya untuk orang beriman. Apa yang diberikan oleh Allah dengan sifat Allah Ar-Rahim kepada orang beriman kayak kita sekarang nih. Ya, Allah ridho. Kan gitu kan? Padahal cium tangan emang ada di antara kita gak punya dosa. Emang ada di antara kita gak punya aib. Semua punya aib. Tapi ternyata walaupun kita pendosa, saat kita beribadah mencari doa Allah, Allah tetap ridho. Ya, gak lihat lo ngapain ngaji, ngaca, hati lo aja kayak begitu. Enggak, ya kan? Allah Ar-Rahim. Dengan orang beriman, walaupun dia punya dosa, pada saat dia sadar lalu melakukan segala sesuatu mencari ridho Allah, Allah ridho. Kan gitu kan? Ya, Allah tahu kita itu punya banyak dosa, tapi ternyata enggak ditelanjangin kok kita sama Allah. Ya kan? Saya sering bersyukur, ya Allah, orang lain itu menghormati kita. Kenapa? Karena Allah menutup aib kita. Ya kan? Coba kalau teman-teman tahu ya, Allah telanjangi kekurangan saya. Bisa jadi, ya Allah ternyata. Kan gitu kan? Ya enggak deh gue mah, kan gitu kan? Ya, amit-amit deh, kan? Tapi ternyata orang lain itu begitu menghormati kita. Karena apa? Karena Allah tutupi aib kita. Ya kan? Nah, Allah juga pada saat kita punya dosa, lalu kita minta maaf sama Allah, Allah maafkan. Sampai Allah bilang bahwa Allah itu ya innallaha yuhibbul afwa. Allah itu suka permohonan maaf, kan gitu. Dimaafin. Nah, hal yang nanti kita lakukan dalam silaturahim, prakteknya juga begitu. Kalau dengan non muslim, dengan orang yang kita sukai, orang yang tidak kita sukai, gunakan sifat Allah Ar-Rahman, kasih. Enggak pelit. Jangan sampai pas kalau
halal bihalal, salam-salaman, nah kelihatan tuh. Kalau yang kayaknya kita deket banget sama dia gitu kan, Assalamualaikum, gimana kabarnya? Yang kenal, sini ya, begitu kan. Yang ada juga yang ketika yang kenal senyum Assalamualaikum, gitu nggak kenal kagak disenyumin. Ya, karena banyak juga orang-orang yang ketika nggak kenal kita senyum, siapa, tahu gue nggak kenal. Ya kan, dia mah SKSD, sok kenal sok deket, ya Allah. Padahal apa? Dengan sifat Allah Ar-Rahman, Allah nggak pelit, tibang senyum aja, ya kan gratis dikasih sama Allah. Coba kalau kita sampai suatu saat nggak bisa senyum, itu operasinya berapa duit itu? Ya kan? Mumpung Allah kasih otot-otot kita gratis bisa senyum, ya senyum kan gitu kan. Jangan sampai pelit banget, cuman senyum aja. Dia mah orangnya ramah, senyum terus. Baik orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Ayo tingkatkan, sudahkah kita juga memiliki sifat Ar-Rahim? Jangan suka nelanjangin orang. Ya, Allah aja tidak menelanjangi kita, maka jangan suka menelanjangi orang lain. Saudara kita, keluarga kita, teman ngaji kita, semuanya mah manusia punya kekurangan. Ya udah, tutup aibnya. Ketika memang mereka melakukan kesalahan, menyadari kesadaran lalu minta maaf, maafkan. Ya, maafkan. Kenapa memaafkan? Ya karena Allah itu Maha Pemaaf. Aku memaafkan dia bukan karena dia. Aku memaafkan dia karena ini silaturahim menggunakan sifat Allah Ar-Rahim. Ya, nah ini dari akar kata ini, Masya Allah, bagaimana silaturahim itu ibadah yang luar biasa spesial. Nah kita lihat ya dari ayat-ayat ini, maka nanti baik fadilah ataupun cara prakteknya kita akan bisa mengambil hikmahnya. Contoh surat An-Nisa ayat pertama, namanya aja surat An-Nisa. Berarti surat ini ditujukan buat siapa? Buat kita. Dan ini yang tadi saya sebutkan asal usul silaturahim menggunakan nama Allah dan menggunakan nama Rahim dari surat An-Nisa ayat yang pertama. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas, hai manusia ingat, kamu tuh sekarang jadi manusia bukan langsung banyak. Pasti kamu dalam proses perkembangbiakan. Ya, sebelum kamu jadi manusia, pasti ada asal usulnya satu manusia. Wa khalaqa ittaqu rabbakum ya alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya awalnya sebelum banyak manusia baru ada satu manusia. Siapa itu? Nabi Adam. Apakah cuma Nabi Adam doang bisa langsung di-cloning jadi banyak orang? Enggak. Wa khalaqa minha zaujaha. Ya kudu ada perempuan yang berstatus zaujah, istri. Baru kalau Nabi Adam dipertemukan oleh Ibunda Hawa dengan berstatus istri, berarti terjadi pernikahan. Nikah dulu. Nah, setelah nikah akan ada sunatul alam, yaitu apa? Wabatha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Ya setelah nikah akan ada persetubuhan yang akhirnya menjadikan kehamilan. Begitu hamil maka akan ada kelahiran. Ya. Sebab itu akhirnya setelah nikah berkembang biak menjadi banyak laki-laki dan perempuan. Karena silaturahim itu nanti siapakah yang menjadi saudara kita, yang menjadi kerabat kita, saudara inti mahram dan saudara inti yang bukan mahram, tergantung dari proses ini. Kalau pernikahannya tertib, nikah dulu, baru hamil, maka nanti siapa-siapa aja saudara mahramnya. Tapi ada juga yang kagak tertib. Hamil dulu, baru nikah. Itu kan berbeda nanti status silaturahim. Status kekerabatannya. Ya kan?
Itu akan dijelaskan di ayat yang berikutnya. Tapi dari sini Allah mengingatkan silaturahim itu hukum yang sangat tegas. Bermula dari kamu harus tahu pernikahannya tertib atau tidak tertib. Kan gitu. Nah setelah itu apa? Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Nah kalau kamu sudah paham asal usul itu, maka dari pernikahan ya, dari perkembangbiakan, maka akan ada satu ibadah, bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Allah memiliki 99 nama, tapi yang sering disebut pada saat kita meminta, bahkan memulai segala sesuatu adalah nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah memperkenalkan dengan nama Allah yang pertama ini, Ar-Rahman Ar-Rahim, kalian saling meminta. Kan gitu. Memulai segala sesuatu kan dengan bismillah. Dan dengan nama yang sama, wal arham, kalian akan memelihara hubungan kekeluargaan. Ya dari sini berarti surat An-Nisa ayat yang pertama menjadi asal usul silaturahim itu dari dua nama. Nama Allah dan juga nama Rahim. Lanjut. Kalau pernikahannya tertib atau tidak tertib, maka surat An-Nisa ayat ke-23 statusnya beda. Jangan, kan siapa aja yang perlu kita sebut sebagai keluarga inti dalam silaturahim. Apalagi kalau kita mau pakai cara membedakannya dengan seragam. Kan gitu kan? Seragam keluarga inti kan kita bingung, keluarga inti yang mana? Ada yang kalau pas pembagian seragam semuanya merasa inti. Padahal inti itu kalau disebut adalah kategori mahram, nggak bisa hanya karena kedekatan emosional. Tapi saudara, inti yang disebut dengan mahram, semua harus berdasarkan tertib atau tidak tertibnya pernikahan. Dan nanti prakteknya kalau sudah disebut dengan keluarga inti, keluarga mahram, nggak boleh disebut dengan mantan. Kalau menyebutkan mantan, berarti dia memutuskan silaturahim. Tapi kalau dia menjaga nama-nama ini dan hubungan ini, maka bisa jadi orang-orang ini yang akan ngikut ke bawah sebagai syafaat masuk ke dalam surga. Kan gitu kan. Siapa aja itu? Diharamkan kepada kamu, ibumu. Kan gitu. Nah, ibu biologis dan ibu nasab sama. Ya, maksudnya ibu biologis itu bisa jadi yang namanya anak manusia pasti lahir dari ibu manusia. Walaupun tuh ibu tidak tertib nikahnya, belum nikah, tau-taunya hamil, kan gitu kan. Berarti anak yang dilahirkan anak siapa? Ya anak ibunya, ya kan. Ibu biologis dan ibu nasab itu sama. Apakah ibu itu menikah dengan bapaknya atau tidak menikah dengan bapak biologisnya, maka anak ini tetap ibu kandungnya adalah ibu biologisnya. Ya, kemudian beda nanti ya dengan bapak. Kan gitu kan? Kalau surat An-Nisa ayat 23 itu perempuan. Tapi kalau surat An-Nur ayat 31 itu inti mahram jenis kelamin laki-laki. Bapak-bapakmu. Nanti ya bapak yang dari pernikahan tertib berarti bapak biologis dan bapak nasab. Kalau bapak nasab itu artinya bin atau binti. Yang nanti dia akan menikahi, dia akan menjadi wali, dia akan saling mewarisi, kan gitu. Nah itu kalau pernikahannya tertib, pasti anak manusia dari bapak manusia. Kayak gitu kan. Nah, tidak hanya bapak biologisnya, maka dia pun disandingkan dengan bin bapak biologisnya. Kalau tertib. Kalau enggak tertib, maka statusnya bukan menjadi bapak kandung. Tapi dianggap seperti di sini, ya kan, mana bentar,
istri yang mana ya, anak, ini dia, anak-anak perempuan dari istrimu. Namanya apa? Anak tiri, ya kan? Kalau pernikahannya tidak tertib, berarti si bapak waktu belum ijab kabul sudah menggauli seorang wanita. Kan belum menikah kan? Ya masih ya status belum menikah. Ya, karena ternyata hasil hubungannya itu, ya namanya juga manusia, berhubungan intim dengan manusia ya pasti akan hamil anak manusia, bukan telur. Kan gitu kan? Pasti anak manusia. Nah begitu, aduh hamil gimana nih? Kan akhirnya dinikahi. Status pada saat bapak ini, laki-laki ini menikahi perempuan, berarti dianggap bukan perempuan sendirian. Perempuan yang satu paket, bawa anak. Nah kalau demikian berarti statusnya, hubungannya antara si anak biologis, ya ternyata bapak biologisnya akhirnya menikahi ibunya, status maka anak itu seperti anak-anak perempuan dari bawaan istrimu. Dianggap anak tiri. Ya. Mahram enggak? Ya mahram, ini kan mahram. Mahram, tapi tidak boleh saling mewarisi. Kenapa? Karena namanya anak tiri, berarti kan binnya kemana? Ya kan? Ya nggak mungkin ke bapak tirinya kan gitu kan? Pasti kan kalau dia sudah pernah nikah sama laki-laki lain kan berarti bapaknya yang sono, ya kan? Nah kalau dia pernikahannya tidak tertib berarti kan ke ibunya. Statusnya mahram, tapi tidak saling mewarisi. Bukan disebut keluarga inti. Yang disebut kalau mahram. Jangan sampai berarti kalau usah dibeli seragam, ya itu kan soal seragam beda-beda, ya kan? Kan gitu kan. Tapi bicara soal hukum keluarga inti adalah mahram, dia mahram tapi bukan inti. Kenapa? Karena tidak bisa saling mewarisi. Kan gitu kan. Ini sampai Allah menjelaskan seperti ini. Kenapa? Karena silaturahim ini bahkan ngeboyong sekeluarga. Masa sih dimulai dari sesuatu perbuatan yang nista? Kan Allah nggak mau. Ya Allah akan membedakan. Kamu bisa ngeboyong sekeluarga kamu kalau memang keluarga kamu hadir dengan asal usul pernikahan yang Allah ridhoi. Bukan pernikahan yang tidak Allah ridhoi. Berawal dari sebuah kemaksiatan. Kan gitu. Nah, ini jadi ya bicara soal silaturahim diambil dari kata rahim, berarti kita harus hati-hati tentang siapakah yang kita sebut sebagai saudara keluarga mahram. Kan gitu kan. Dan jangan diputus dengan istilah mantan mahram. Nah, siapa itu mantan mahram misalnya? Ya, istri-istri anak kandungmu, berarti mantu. Kan gitu kan? Atau ya ibu-ibu mana mertua, ya ibu-ibu istrimu, mana sih ibu-ibu istrimu? Mertua nomor berapa tuh? Nih ibu-ibu istrimu, berarti mertua. Selamanya mereka adalah keluarga inti, mertua dan mantu. Jangan pernah kita menyebut mereka mantan mertua. Kenapa? Karena ya mertua dengan mantu hubungannya adalah mahram, tidak boleh saling tidak boleh ada pernikahan. Ya walaupun anaknya sudah bercerai. Ya, suami istri lalu bercerai maka menjadi mantan suami istri. Tapi kedua orang tuanya tidak bisa disebut sebagai mantan mertua. Berani mengatakan mantan mertua, berani mengatakan mantan mantu, berarti dia memutuskan silaturahim. Memutuskan hubungan yang sudah Allah sebut ini adalah mahram selamanya. Tapi kalau ipar, dia bukan mahram. Karena dia boleh turun ranjang kalau akhirnya nikah sama adiknya. Bisa naik ranjang kalau nikah sama kakaknya kan gitu kan.
Jangan kalau ipar boleh disebut mantan ipar. Ya, ini siapa? Ini bukannya ipar, mantan. Sekarang jadi pasangan. Kan gitu kan? Kan ada juga nikah sama kakaknya, misalnya kakaknya sudah meninggal atau kakaknya cerai kan turun sama adiknya. Selama masih status menikah dengan kakaknya kan berarti saudara kandung istri atau suami kan ipar. Tapi kalau akhirnya turun ranjang jadi mantan ipar. Karena udah jadi pasangan kan gitu. Nah ini berkaitan dengan hukum. Jadi Allah sampai mengingatkan silaturahim itu tidak boleh kamu pisahkan. Siapakah kerabat kamu berdasarkan hukum rahim. Bagaimana cara menjalin hubungannya? Gunakan sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jangan sadis. Jangan, ya Allah dulu mah waktu ada pernikahan, ya tiap lebaran mah silaturahim datang. Nah begitu udah bercerai, ya Allah sadis banget boro-boro datang. Langsung ngapain gue datang, mantan mertua. Padahal ada sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kan gitu. Lanjut. Terus berarti silaturahim itu cuma saudara inti doang? Ya enggak. Gara-gara rahim maka nanti berkembang deh tuh banyak saudara. Enggak cuma saudara karena pernikahannya terdekat dengan kita. Akhirnya jadi saudara yang jauh. Kenapa? Karena ujung-ujungnya semua berasal dari rahim yang sama. Semua pasti dari rahim ibunda Hawa. Berarti semua manusia adalah saudara. Maka nanti adalah silaturahim saudara semanusia. Ikatan kemanusiaan. Ada ya silaturahim kerabat, keluarga besar kan gitu kan. Ya, berapa keturunan kan gitu kan. Nah itu kalau yang mungkin daerah-daerah yang menjaga silsilah itu kan kayak kayak orang Sumatera itu kan ngejaga ya, marga ya kan, itu kan ngejaga banget. Silsilah keluarga besar, siapa gitu kan, wah ya 7 keturunan pun masih dijaga dengan marga-marganya. Ya berarti apa? Yang disebut dengan keluarga karena rahim itu enggak hanya nanti kita silaturahim pilih kasih, hanya yang terdekat sama kita aja secara ikatan keluarga. Padahal surat An-Nisa ayat ke-36. Siapakah saudara kamu, siapakah keluarga kamu, semuanya tidak pandang bulu. Enggak lihat status, semuanya harus merasakan kebaikan kita. Ya, siapa itu? Yang pertama yang terdekat. Pasti yang terdekat adanya kita karena sebab kedua orang tua kita. Ya kan? Ya, bagaimana kedua orang tua kita merasakan ikatan kasih dan sayang. Karena mereka adalah orang yang terdekat. Tapi setelah itu gak cuma kedua orang tua kita, wabidil kurba. Ya ada keluarga dari atu suami, dari atu istri, kan gitu kan. Dari banyak banget. Ya pohon-pohonnya itu. Ya, pohon silsilah. Sehingga akhirnya menjadi kerabat. Ya, ada juga gak hanya silsilah soal kerabat, tapi menjalin kasih dan sayang, kamu juga harus lihat dalam status sosial ekonomi mereka. Tetap kamu harus berjalin silaturahim, kasih sayang. Walaupun gak saudara, tapi apa? Mereka anak yatim. Mereka orang miskin. Jadi jangan merendahkan anak yatim ketika menyebutnya dengan santunan anak yatim. Kan kesannya mereka kayak di bawah. Padahal kita itu ditolong oleh Allah gara-gara doa mereka. Sebenarnya bukan mereka yang membutuhkan kita. Kita yang membutuhkan mereka. Tapi bersilaturahim dengan anak-anak yatim. Itu kan mereka merasa diangkat derajatnya. Karena memang Allah yang menyuruh silaturahim ya dengan anak yatim, orang miskin. Jangan yuk bakti sosial kepada duafa. Kan kesannya ya Allah emang sih kita mah realita ya gak punya, tapi kan gimana ya, udah miskin diinjek-injek lagi kan gitu kan. Tapi kalau bersilaturahim dengan ya anak-anak yatim, bersilaturahim ya dengan dengan ya orang miskin itu untuk bahasa proposal biasanya itu, ya kan. Nah itu
Ya, tapi dengan bahasa mereka adalah bersilaturahim ya dengan keluarga dengan daerah mana, dengan dengan masyarakat kawasan mana kan gitu kan. Bahasa proposalnya kan memang bisa jadi akan gampang ngumpulin kalau yatim dan orang miskin. Tapi ketika bahasa spanduk itu kan sebentuk penghormatan dan gitu kan. Silaturahim juga ada kalanya tidak melihat status sosial, tapi status domisili. Itu saudara kamu, saudara mana, tetangga deket. Ya, saudara temu gede sih kan gitu kan. Saudara sekampung kan gitu kan. Ya, saudara ya karena tetangga deket atau tetangga jauh. Ini biasanya akan dirasakan kalau mereka yang di negeri rantau. Enggak melihat ada hubungan darah. Yang penting ya ada hubungan negara aja itu dianggap seperti saudara sebangsa dan setanah air kan gitu kan. Itu kan bahasa silaturahim. Ini saudara sebangsa dan setanah air. Nah, ya tetangga dekat, tetangga jauh. Atau wasahibi bil jambi, siapapun yang ada di samping kita, mau dia ada ikatan darah atau tidak, mereka adalah saudara semitra kita, seprofesi kan gitu kan. Nah, jadi menjalin kehubungan silaturahim dengan dengan komunitas. Itu adalah silaturahim. Jadi gak ada yang salah menggunakan kata silaturahim walaupun gak ada ikatan darah yang terdekat. Tapi mereka punya ikatan kekeluargaan karena faktor domisili kan gitu kan. Karena semuanya adalah keturunan Nabi Adam. Nah lanjut. Sampai Allah Subhanahu wa taala itu seneng banget dan mewarisi ibadah turun-temurun, tidak hanya sholat, puasa, dan zakat. Tapi juga ibadah yang bernama silaturahim. Ya. Jadi ayat ini menceritakan bagaimana kalau dulu Nabi Muhammad punya saudara muhajirin dan ansor. Namun bukan hanya untuk muhajirin dan ansor yang dianggap saudaranya Nabi Muhammad. Maka Rasulullah kan menyebut kita juga ikhwani, saudara-saudaraku. Karena ayat ini menyebutkan enggak cuma orang muhajirin ansor doang yang saudaranya Nabi Muhammad. Walladzina amanu mim ba'du wa hajaru. Juga orang-orang yang beriman setelah itu. Berarti kita pun disebut sama Allah juga saudaranya Nabi Muhammad. Ya, jadi silaturahim keluarga besar MMA. Ya kan? Emang ada saudara kamu ya sama Bunda Mirna? Kepengennya sih. Tapi enggak ada ikatan darah, ya kan? Tapi kita adalah saudara seiman. Ya karena kita semua juga saudaranya Rasulullah SAW. Jadi jangan dipermasalahkan silaturahim keluarga besar majlis taklim. Ya emangnya itu satu marga? Enggak, kita saudara setaklim aja, ya kan? Ya, jangankan dengan teman-teman setaklim, itu dengan majlis taklim Rasul, di situ ada muhajirin ansar, kita pun juga disebut sebagai saudara, family. Gitu. Karena saking Allah menginginkan semua kalian adalah saudara. Jangan lihat ikatan darah, tapi bisa jadi karena kamu punya pola yang sama, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, maka kamu juga disebut sebagai saudara seiman. Nah di sini, ya Allah, Allah itu baik banget ya. Rasul kan akan masuk ke dalam surga. Tapi surganya Rasul kan surga yang tertinggi. Kan begitu. Dan modal Rasul untuk menjadi penghuni surga tertinggi kan modal ibadahnya luar biasa. Kan gitu kan? Ya, sehingga kalau kita lihat idealisnya, kalau kepingin kita masuk surga yang tertinggi, itu ayat-ayat Al-Qur'annya dan hadis-hadis nabinya kan harus punya modal yang besar juga. Kan gitu. Ya, misalnya orang yang masuk ke dalam surga Firdaus, alladzina hum fi salatihim kan qad aflahal mu'minun, alladzina hum fi salatihim. Nah, kita bukan baca surat Al-Maun. Ya kan? Kita baca surat
al-mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Kan khusyuk. Ya kan? Ya Allah, udah niat sih padahal bismillah khusyuk. Allahu Akbar. Tapi rakaat kedua kita lupa tadi udah ruku apa belum. Kan gitu kan. Kenapa? Ya Allah baru ingat tadi kata suami. Ingat ya itu aku udah ngeluarin belanjaan ya kan. Nanti tolong makan sore ya dimasakin ini kan gitu kan. Astagfirullahaladzim. Tadi udah minta tolong sama bapak keluarin ayam. Lah ayamnya ditaruh di dapur kagak ditutupin lagi kan begitu kan. Ya kan? Ya, kan kadang kita mikir, ya Allah model kayak begini. Tapi kan kita kepengen penghuni surga Firdaus kan gitu kan. Kayaknya mah kita modal sabar deh. Lihat sabarnya Rasul. Kira-kira kita selevel gak ya dengan sabarnya Rasul kan gitu kan. Rasul itu setiap mau sholat kan ditimpukin kotoran. Ya kan? Marah enggak? Enggak. Sampai suatu hari yang nimpukin ternyata absen, enggak datang. Apakah kemudian Rasulullah seneng dan ngumpat, rasain lo, syukur lo, mampus lo begitu? Kan enggak. Ternyata Rasulullah mengunjunginya. Kan gitu kan. Itu sahabatnya Rasul ditimpukin sama kotoran, dibawain buah tangan. Rasul tuh kayak pohon mangga. Ya Allah itu mangga udah mengkel banget kan. Ibu nimpuk pohon mangga biar mangga jatuh pakai apa bu? Pakai batu. Coba kalau pohon mangga model kayak kita. Enak aja lo nimpukin gua pakai batu, dilempar lagi tuh batu. Kan enggak kan? Ternyata pohon mangga kita timpuk pakai batu, dia ngasih kita mangga. Kan gitu kan. Itu Rasul sabarnya kayak begitu. Ya Allah, padahal kan kita kepengen banget masuk surganya bareng sama Rasul. Jadi Rasul kayak begitu Ustazah. Iya, ya Allah. Kan kita kadang mikir, ibadah apa yang bisa kita lakukan kalau kita kepingin masuk surga sama Rasul. Kan gitu kan. Ya udah gitu enggak sendirian. Kalau kita lihat hadis-hadis yang bisa memberikan syafaat masuk surga 70 keluarganya. Itu juga ibadahnya ibadah spesial. Apa aja diantaranya? Penghafal Al-Quran. Kayak gitu kan? Mereka yang menjaga Al-Quran, kalau masuk surga akan memberikan syafaat. Ya Allah, alhamdulillah sih anak kita udah kita jadiin penghafal Quran. Kan gitu kan? Ya, syukur-syukur anaknya bisa jadi penghafal Quran. Coba kalau penghafal Quran yang menjadi syarat satu-satunya untuk bisa memberikan syafaat, bisa jadi di antara kita semuanya merasa sedih. Dan ya Allah, Allah itu zolim. Ya kan gak semua orang bisa menghafal Al-Quran. Kan gitu kan. Mungkinkah Allah itu zolim? Enggak. Kan gitu kan. Udah bolak-balik nih ngapal. Ya itu juz 30 udah kita hafal sampai hatam. Tapi begitu kita balik ke juz 29, naik ke juz 29, lupa lagi kan gitu kan. Jangan. Nah, ada lagi yang bisa memberikan syafaat adalah mereka yang mati syahid. Ya kan. Ya. Dan kita kan juga bukan berarti akhirnya ya Allah enak banget ya saudara-saudara kita di Palestina. Masa sih kita yang hidupnya aman, damai, sentosa, ya doa biar kita memberikan syafaat, kita akan menjadi negeri yang terzolimi. Kan kita gak mau. Kan gitu kan. Nah surat Ar-Ra'du ayat 21 sampai 25 menjadi sebuah kabar gembira. Ya, yaitu dimulai dengan ibadah yang bisa kita lakukan walaupun kita belum menghafal Al-Quran. Belum menjadi orang yang khusyuk sholatnya. Ya, karena Allah menginginkan semua orang bisa memboyong keluarganya masuk ke dalam surga. Kan gitu. Nah ibadah yang disebutkan di ayat ini adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum. Yaitu ibadah yang bernama silaturahim. Wah, terus benar silaturahim ini ibadah yang bisa ngeboyong sekeluarga. Seperti halnya kita kalau halal bihalal yang pakai marga, gitu kan? Jangan marga Sitorus. Wah itu mah dari entah
keturunan ke atas, ke samping, ke bawah kan? Misal. Nah ternyata orang yang dengan modal silaturahim, ayat yang ke-25-nya dicegat sama malaikat. Anggaplah kita ingin menjadikan ibadah unggulan kita adalah silaturahim. Maka ketika kita akan mau masuk ke dalam surga, dicegat sama malaikat. Dicegatnya bukan layak atau tidak layak. Dicegatnya apa? Di Jannatul Aden, di surga Aden ini, ya malaikat akan mencegat karena malaikat menjaga di semua pintu, yaitu apa? Kamu jangan masuk surga sendirian. Manakah dulu waktu kamu di dunia, kamu punya orang tua ke atas, punya pasangan, punya ya anak keturunan, ya ponakan, ya segala macam itu kan keluarga kerabat kita. Maka kata malaikat, mana man sholaha min abaihim, bawa orang-orang yang soleh dari bapak-bapak kalian. Mana pasangan kalian, mana anak keturunan kalian. Itu dijaga sama malaikat di setiap pintu. Nah, kalau kita kepingin syafaat dari silaturahim, berarti kita harus punya modal silaturahim yang bisa menjadikan kita mendapatkan syafaat ini. Modalnya apa silaturahim? Yang bisa memboyong keluarga kita. Di ayat yang ke 22 dan 24. Dari awal modalnya apa? Kalau kepingin silaturahim kita ini memberikan syafaat, walladzina sabaru. Modal silaturahimnya sabar. Sampai kapan Ustazah sabar ngadepin saudara yang kayak begitu? Sampai kamu jadi penyabar. Dan jangan pernah jadi mantan sabar. Ya kan kayak Rasul ditimpuk sabar, ditimpuk sabar. Begitu yang nimpuk kagak ada, bukan jadi mantan sabar. Wow, rasain tuh, makanya jangan sekali-kali ini Nabi nimpuk no kualat tuh. Itu berarti mantan sabar. Tapi Rasulullah tidak pernah menjadi mantan sabar. Ya, sabarnya Rasulullah ketika orang itu yang nimpukin gak datang, malah Rasulullah mengunjunginya dan berbuah. Orang itu akhirnya merasa bersalah, kan gitu kan, dan menebusnya dengan amantu billahi wa rasulih, kan gitu. Jadi sampai kapan usahanya biarin dia mati duluan atau gue mati duluan, enggak. Ya, syukur-syukur kalau ya dia mati duluan, alhamdulillah, kan gitu. Nah masalahnya jangan ya dia kagak mati-mati, ya kan? Ya kan, sedangkan kita makin tua, makin punya masalah, kan bisa jadi astagfirullahaladzim, udah 30 tahun, 40 tahun gak berubah-berubah. Gitu. Akhirnya kita jadi mantan sabar. Jadi kuncinya silaturahim, apalagi orang yang terdekat dengan kita. Kalau orang yang jarang kita jumpai mah, kita masih bisa kuat sabar. Gak ketemu alhamdulillah. Yang penting kan gak memutuskan silaturahim. Nah kalau yang bolak-balik dia lagi. Kenapa yang jauh kangen banget, kenapa baik banget. Nah yang deket depan mata, yang model begini lagi. Ya karena Allah sedang menguji, katanya modal kamu cuma silaturahim. Nah kalau silaturahim berarti modalnya sabar. Nah sebab sabar itulah. Maka di ayat yang ke-24 itu yang akan diberikan apresiasi oleh malaikat. Salamun alaikum, selamat ya, assalamualaikum, selamat ya. Kalian itu masuk surga sekeluarga, gara-gara apa? Bima sobartum, karena kesabaran kalian. Kenapa pada tahan napas? Ini kabar gembira. Ya karena ya Allah sudah percaya kepada kita bahwa kita punya Allah yang akan menggenggam hati-hati kita sehingga hati kita juga bisa memiliki kesabaran tanpa batas. Karena tanpa pertolongan dari Allah susah ini sabar. Tapi Allah lah yang memberikan kekuatan kepada hati kita untuk memiliki
sifat sabar, 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 sabar. Sampai kapan Ibu? Sampai jadi penyabar. Jangan pernah jadi mantan sabar. Gitu. Nah, ini dia. Sekarang kita lihat, nah, sampai Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa nanti ketika kamu berbagi dalam silaturahim, memang harus tertegak ya dengan keadilan, maksudnya dengan baik. Dan orang yang bisa bersilaturahim, orang yang bisa memberi, karena apa? Sekali lagi, karena Allah lah yang telah memberikan hatinya, hati yang mulia. Jadi kita bisa bersilaturahim, kita bisa berbagi pada saat silaturahim. Sekali lagi itu bukan karena bawaan kita. Karena Allah yang memberikan dan menjaga hati-hati kita. Karena di ayat ini Allah menyebutkan Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah itu lebih tahu apa yang ada dalam hati kamu. Ya. Antakunus solihin, kalau kamu tetap jadi orang yang baik. Jadi bisa memiliki hati yang baik, sekali lagi itu adalah anugerah. Ya, adalah bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah akan memberikan hati kita baik, Allah akan berikan kita mampu berbuat baik kalau memang kita selalu menjaga kebaikan hati kita. Kayak gitu. Nah, kalau orang sudah memelihara hatinya dan Allah juga akan menyaksikan bahwa kita adalah orang yang selalu ikhtiar kepingin jadi orang baik, maka Allah akan mudahkan nanti. Yaitu apa? Wa atidal qurba haqqahu, maka dia akan berikan hak kepada kerabatnya. Nah, orang yang sudah memahami seperti ini, berarti apa? Dia dipercaya sama Allah memiliki hati yang baik. Sehingga Allah percaya hatinya yang baik, hati yang mulia, maka dia akan mampu memberikan bantuan kepada kerabatnya tanpa pandang bulu. Contoh misalnya, jangan sampai nih hati kita keras. Ya Allah Ustazah, bolak-balik saya mengingatkan jangan sampai ada pertanyaan terlintas di hati kita seperti ini. Ustazah, saya kepingin konsultasi hukum. Judulnya konsultasi hukum, berarti kan hitam putih. Tapi kalau hatinya hitam, sulit untuk menentukan hukumnya. Ya, saya pengen konsultasi hukum. Seberapa sih prosentase hak seorang ibu dari anaknya? Seberapa sih prosentase hak ibu mertua dari gaji anaknya yang sudah menikah? Kan banyak tuh yang nanya, ya kan? Nah, ketika anaknya belum menikah ya mungkin kan memang itu. Tapi kan ketika dia sudah menikah kan dia punya kewajiban menafkahi istrinya, menafkahi anak-anaknya. Jadi saya kepengen tahu berapa sih prosentase haknya ibu mertua, bapak mertua dari gaji anaknya yang sudah menikah. Konsultasi hukum, ya kan? Hukum itu tertegak dengan keadilan. Dan orang tidak bisa melihat keadilan kalau hatinya kotor. Kan gitu. Ini bukan bicara soal hukum. Ini bicara soal hati kamu yang kotor. Kan gitu. Ya, hati kamu enggak bersih. Karena kamu bukan hati yang baik. Sehingga kamu hitung-hitungan ngasih keluarga. Kalau hati kita baik, maka kita akan punya positive thinking. Ya Allah, ternyata Allah percaya kepada saya bahwa kebutuhan ibu mertua saya, kebutuhan bapak mertua saya, ternyata Allah mudahkan melalui tangan saya. Kenapa? Karena tangan saya bukan tangan yang ngepal. Karena hati saya, hati yang terbuka. Kasih. Nah, orang yang mampu berbuat seperti itu, sekali lagi, karena itu adalah anugerah dari Allah. Allah percaya kamu orang baik. Nah, karena ayat ini diminta oleh Allah. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah mah tahu. Ya Allah, ibu mertua oleh-oleh minta dibeliin ini. Padahal apa, laki gua kagak pernah beliin gua kayak begini. Kan gitu kan? Kan kadang begitu. Ya suami pulang, ibunya dibeliin. Ya, si istrinya, kok aku gak dibeliin? Aku datang dengan sehat aja udah rasa syukur lah. Kan gitu kan? Ya
padahal kan kita kepengen juga ya. Tapi kalau dibeliin sama ibu mertua nggak mau juga, ya kan? Ya pengennya yang lebih, yang beda, gitu kan? Ternyata ya ketika suami kita, anak-anak kita, ataupun kita sendiri mampu wa'atidal kurba, memberikan kepada kerabat yang terdekat, itu orang tua yang paling terdekat. Gitu kan. Saudara ipar yang terdekat. Bukan jangan lihat, kan dia punya banyak anak Ustazah. Bukan suami kita doang. Suami kita tuh memang punya rezeki, tapi kan punya banyak kebutuhan. Nah adiknya, padahal mah adiknya lebih makmur. Kok mintanya sama kita melulu? Allah tuh tahu. Siapa sih yang gak kepengen punya duit? Ya, siapa sih yang kepengen ngepol kan gitu kan? Ya, tapi ternyata apa? Kalau kamu berbuat baik, maka Allah pun akan memudahkan kamu. Mampu wa'atidal kurba. Ya, walaupun nanti ingat-ingat jangan sampai ya jatuhnya boros. Kan gitu kan, mubazir. Nah, sekarang silaturahim dari hadisnya Rasulullah. Saking Allah senang banget dengan silaturahim, syafaat itu tidak hanya dari Al-Quran. Syafaat itu pun juga dari hadis Nabi. Kalau hadis Nabi berarti lebih aplikatif. Ya, karena silaturahim kan bisa jadi nggak cuma modal sabar kalau di Al-Quran. Tapi kalau di dalam praktek kita, ya sabar, milih pakaian kan gitu. Padahal kan udah dibeliin dress code-nya lebaran pertama kita warnanya hijau sage. Kan gitu Kak, misal. Anaknya yang laki-laki aku nggak mau. Apaan aku dari kecil udah kayak anak yatim piatu. Kan gitu kan? Ya padahal kan ibunya beli dengan sabar. Ya Allah Mas, ya Allah Kakak, Mama tuh kalau ke Tanah Abang itu nggak pernah beli buat diri sendiri. Kan gitu kan? Kita kan beliin suami, beliin anak segala macam. Buat kita tanah dalam juga nggak sempat kebeli kan gitu kan. Yang penting kan anak-anaknya. Ya ternyata begitu udah dibeliin, omen aja. Nah, padahal itu kan perjuangan kita. Nah Rasul tuh tahu banget bahwa modal kita, perjuangan kita menuju sahabat dalam silaturahim itu punya modal materi. Maka Rasulullah SAW juga diminta oleh Allah agar orang yang bersilaturahim itu makin suka dengan silaturahim. Kenapa? Karena semua perjuangan kamu akan menjadi syafaat. Contoh nih ya, jalan yang kita kan perjalanan. Mau silaturahim kan kudu ongkos, kudu waktu, kan gitu kan? Ya Allah, kalau enggak inget saudara mah malas banget. Nah, jauh, macet lagi gitu kan. Ya, padahal apa, enggak didatangi juga masih saudara. Kan gitu. Nah, perjalanan kita menuju rumah seseorang itu disebut oleh Rasulullah SAW bahwa tibta wa taba mamsyaka. Ini adalah kebaikan untuk kamu. Maka kebaikan kamu dalam perjalanan kamu berarti kamu telah mempersiapkan diri dia deposit rumah di surga. Menuju rumah keluarga, menuju rumah teman, menuju rumah saudara berarti kita lagi survei untuk menyiapkan rumah di surga. Kan gitu kan? Wah pantesan orang Indonesia mau berjam-jam mudik ya kan? Kenapa? Karena kita nggak cuman pulang kampung tempat kelahiran kita sedang mempersiapkan deposit rumah nanti di kampung akhirat. Kan gitu kan? Terus, nih dia pakaian. Salman Al-Farisi sampai sumber kabar gembiranya ini walaupun dicantumkan di hadis Nabi, tapi asal usulnya adalah dari mimpinya Salman yang diadukan kepada Rasul. Jadi Salman namanya Salman Al-Farisi, bukan orang Arab, orang Persia. Kan gitu kan? Persia kan punya baju sendiri. Tapi ketika Salman mau berkunjung ke kerabatnya, ke saudaranya, ke temannya yang orang Arab, maka dia mempersiapkan diri memakai pakaian ala-ala Arab. Wonderworld ya, jadi pakaian gamis. Kan gitu kan? Kita orang memakai pakaian Arab. Padahal kan gak mesti. Kita memakai pakaian ya yang menyesuaikan. Ternyata apa? Salman di malam hari bermimpi, dia mengadu kepada Rasul. Mimpi. Jadi baju yang dia pakai itu digunting. Dan bukan gunting itu maksudnya bukan dirusak. Tapi dari guntingan baju ini
ada suara yang berikan kabar gembira. Bahwa innal khaira, ini pakaianmu adalah bukti kebaikan kamu. Khairal akhirah. Dan ini menjadi bukti kebaikan kamu di akhirat. Jadi pakaian aja ini akan menjadi saksi bahwa ini adalah kebaikan kamu untuk di akhirat. Jadi ya dress code bukan berarti kan biar cakep dipoto, nggak cuma itu, ya kan? Tapi paling nggak kan cakep dipoto juga cakep pahalanya, ya kan? Ya, sesuatu yang kita nikmati di dunia baik, maka itu pun akan menjadi modal sesuatu yang kita nikmati juga di akhirat. Jadi maksudnya Ustazah kita kudu beli baju lebaran, ya kan nggak mesti baju lebaran, dress code, itu kan? Kan nggak mesti kan pink-pink itu setiap ini dibeli sama ini kan seragam kan, yang penting kan dress code, gitu kan? Ya, itu milih dress code bisa jadi itu lemari di acak-acak. Ada sih yang pink, tapi kalau pink yang ini muka aku jadinya kayak roti ya kan gitu kan, cari lagi kan gitu kan. Iya kayaknya kurang gimana gitu tampaknya kan gitu. Apalagi kalau seragam putih, punya banyak putih kita. Seragam hitam, punya banyak hitam, tapi tetap aja kata suami, kenapa itu diaduk-aduk, ya kan. Padahal mama mau pakai yang model apa juga yang penting hitam. Nanti kamu nggak cuma lihat aku pakai hitamnya, nanti efek fotonya. Aku kelihatan kurus atau gemuk kan gitu. Ya kan? Model kan gitu kan. Ya kan itu kan perjuangan ini ya modal ini itu sampai seorang Salman Al-Farisi dalam mimpinya juga diberikan kabar gembira. Kan gitu kan. Terus biasanya kalau kita silaturahim kan suka mempersiapkan hidangan, ya kan? Kalau yang dikunjungi nyiapin hidangan. Kalau yang berkunjung bawa tentengan, kan gitu kan? Ternyata mampu memberikan sesuatu hadiah ketika bersilaturahim itu juga anugerah dari Allah. Itu adalah kebaikan. Ya, sampai ceritanya Rasulullah ketika berkunjung ke orang Ansor, mereka ngasih makanan. Sampai Rasulullah itu diberikan kemudahan oleh Allah membalasnya. Kalau tidak bisa dengan materi, maka balasnya dengan doa. Karena saking dibalik silaturahim saling memberi, itulah nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan jangan suka dikomentarin apa yang dibawa sama orang. La ilaha illallah. Ya kan kita nyiapinnya kayak begini lah, lo nentengnya kantong kresek lagi. Ya kan? Tapi hargailah dia membawa nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Terus bahkan Allah suka dengan orang yang silaturahim itu enggak cukup dengan Al-Quran, enggak cukup dengan hadis. Tapi sampai malaikat disuruh turun menjelma manusia. Hanya untuk menyampaikan Allah suka dengan orang yang bersilaturahim. Jadi kalau kita kedatangan orang, kita harus bersikap baik-baik. Karena bisa jadi yang datang kepada kita bukan manusia. Itu jelmaan malaikat. Karena malaikat bisa mendatangi manusia. Ya, ini hadisnya tentang silaturahim. Kalau ibu ingat juga kan pernah ada 3 orang yang didatangi sama malaikat. Buta, botak, sama yang penyakit kulit kan gitu kan. Tapi yang penyakit kulit sama yang botak setelah sukses didatangi oleh malaikat dengan penampilan mereka dulu gagal. Karena malu dihardik lalu diusir. Tapi yang buta kan ya setelah sukses malaikat datang menjelma menjadi orang yang buta lalu dia malah ingat ya Allah dulu saya seperti ini. Kalau bukan Allah memberikan rezeki kepadaku ya aku tidak bisa nasib seberuntung ini. Dilayani dengan baik. Tapi apa kata malaikat kan saya bukan manusia. Allah hanya memberikan kabar kepada kamu bahwa Allah suka dengan ya harta yang Allah berikan kepada kamu. Tapi 2 orang yang botak sama yang penyakit kulit akhirnya Allah murka sama kamu. Jadi hati-hati kalau kita menghardik karena bisa jadi yang datang yang kita hardik adalah malaikat. Nah kalau kisahnya yang ini dalam Sahih Muslim. Jadi kisahnya ada seorang
yang bersilaturahim. Karena Nabi Muhammad tidak akan pernah tahu kecuali Allah yang menyampaikan. Kan gitu kan? Apalagi jaraknya jauh. Malaikat gak pernah tahu yang tersimpan di hati manusia. Kecuali dilapaskan. Maka Allah menyuruh malaikat turun. Ini ada orang yang sedang menuju OTW ya, ke rumah saudaranya. Turun, tanya. Ditanya nih, mau kemana kamu? Saya mau mengunjungi saudara saya. Emangnya kamu punya hajat sama dia? Enggak punya hajat. Enggak punya utang piutang, ya enggak lagi jualan. Ya cuman, ya aku ini ya mencintainya karena Allah. Apa kata malaikat? Oh ternyata kenapa Allah nyuruh malaikat turun? Karena Allah ingin memperdengarkan kepada malaikat dan nanti menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Inilah dialognya. Orang ini ternyata gak ada hajat apapun. Dia cuma kepingin mengunjungi karena dia mencintai karena Allah. Maka apa kata malaikat? Saya adalah malaikat utusan Allah dan sesungguhnya Allah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai saudara kamu. Itu sampai Allah menurunkan keutamaannya bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis, tapi asal usulnya dari seorang manusia biasa yang berdialog dengan malaikat, ternyata Allah suka karena sebab silaturahim. Nah ini dia nih yang menarik nih. Silaturahim setelah COVID-19 ternyata prakteknya, ya Allah. Jadi prakteknya ini tidak hanya silaturahim offline, dunia nyata. Tapi juga bisa jadi silaturahim dunia maya. Ya, karena hadis ini itu udah ada dari zaman dulu. Tapi kita bisa memahaminya begitu setelah COVID. Oh, ada dunia maya. Hadis ini cukup familiar. Tapi kita harus tahu dulu sebab kenapa ada hadis ini. Abu Dzar ya, dia bilang sama Rasulullah bahwa ya Rasulullah, aku mencintai satu kaum. Tapi aku tidak bisa membersamai mereka. Ya kan? Kita suka sama dia tapi kita nggak bisa terus-terusan mendampingi mereka, mengunjungi mereka, kan gitu kan. Tapi aku suka sama dia. Ya kan? Jadi di dunia nyata nggak bisa bareng-bareng. Kan gitu kan? Nah, ya, karena tidak bisa membersamai. Nah Rasulullah bertanya dulu, hati kamu itu dekat sama dia, hati kamu itu suka sama dia, nggak bisa membersamai mereka secara dunia nyata. Kan kalau kita dulu belum sempat COVID-19 kita ngebayangin kan hatinya. Ya, maka Rasulullah ingin bertanya dulu, kamu ini semua didasari karena apa? Apa karena orang itu punya kepentingan sama kamu atau karena apa? Sama Abu Dzar bilang, ketika ditanya sama Rasul, emangnya siapa yang kamu cintai? Allah dan Rasulnya. Kan gitu kan? Maka apa kata Rasulullah? Anta ya ma'aman ahbabta ya Abu Dzar. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Artinya di sini walaupun tidak bisa membersamai dalam dunia nyata, tapi ketika kita mencintai orang itu, maka itu akan dianggap juga fadilah yang sama. Kita akan bersama dengan orang yang dicintainya. Nah setelah COVID-19 kita baru sadar, ya Allah sekarang kan ada sungkem virtual. Ya kan? Ya kan? Nggak pernah kebayang, dulu sebelumnya kita hanya ngebayangin ini adalah hati yang membersamainya. Sekarang mah nggak mesti hati. Aduh mama tuh kepengen banget ketemu sama kamu. Ya udah, tapi aku nggak bisa pulang lebaran. Ya kan misalnya, ya udah kita akhirnya sungkem virtual. Kan gitu kan? Ketika sungkem virtual kan dia tidak membersamai secara fisik di dunia nyata. Tapi dia membersamai gak cuma hatinya. Tapi dia membersamai dengan dunia maya. Jadi silaturahim ya bisa dengan dunia maya pun menjadi dosa atau bisa menjadi pahala. Ya kan? Kalau kita sudah memahami kayak gini, enak nih prakteknya. Praktek yang langsung ini. Mana ya? Nah ini gampang. Yang saya ini dulu. Nah, prakteknya. Sebelum ada
dunia maya, kita ngebayangin praktek ini, ya Allah susah banget. Saking silaturahim itu bisa memberikan syafaat, sampai Rasulullah itu meminta seorang sahabat, walaupun perlakuan saudara kamu seperti dikasih dikasih jantung, dikasih hati, nikam jantung, tapi kamu tetap harus berbuat baik. Ini kalau cuman prakteknya di dunia nyata, berat banget kita. Ya, karena Rasul mengatakan seperti ini. Ada seorang laki-laki yang mengatakan, ya Rasulullah, saya punya kerabat. Ya Allah, model kayak begini Rasul. Saya sambung silaturahim, tapi dia memutuskan. Datang ke rumahnya, dikunciin. Ya, begitu, assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung. Dia nggak mau menerima kita. Kira-kira berat gak hati kita? Berat banget kan? Ya Rasul gimana ya, saya tuh bolak-balik bersilaturahim, tapi dia memutuskan. Saya berupaya berbuat baik terus, tapi mereka tetap nyakitin kita. Kita kasih makan, kurang apa baiknya kita. Ya dibalasnya boro-boro ngucapin terima kasih. Malah, ini racun apa enggak nih? Gitu. Dan kita senyum, loh sok kenal loh. Ya kan? Ya Allah, padahal kita berbuat baik, tapi terus menyakiti kita. Kira-kira kita tahan enggak? Kalau dunia nyata. Kan bisa jadi ya Allah sabarnya kencang banget ya kan? Terus ketika saya berupaya lemah lembut, tapi mereka tetap cuek sama saya. Terus saya ngebayangin kalau silaturahim itu cuma di dunia nyata, berat banget. Karena apa kata Rasulullah? Jika benar seperti apa yang kamu katakan, jadi tetap aja diminta untuk terus. Jangan lihat balasan dia. Tapi tetaplah kamu berbuat baik. Kenapa? Karena selama kamu berbuat seperti itu, sesungguhnya mereka itu sedang disiapkan debu api neraka. Dan selama kita berbuat baik, maka Allah akan selalu bersama dengan kita. Nah kalau di dunia nyata, berat banget ini emosi kita. Ya gitu kan? Tapi sebab dunia maya, kita bisa mengamalkan hadis ini. Kalau di dunia nyata, mau ke rumah orang harus ngetok pintunya. Kalau dunia maya mau ketemu sama orang tanpa ke rumah pakai apa Bu? WA, kan gitu kan? Ya Allah mirip banget sama kita. Kita assalamualaikum, boro-boro checklist 2. Checklist 1. Oh checklist 1 tandanya apa? Jabain, diblokir. Astagfirullahaladzim, padahal di grup dia aktif banget. Tapi kalau kita langsung assalamualaikum, apa kabar, checklist 1. Kan boleh, kan bisa memblokir tanpa orang yang diblokir mengetahuinya. Nah gitu kan, ya Allah diblokir, terus gimana nih, lanjut terus. Apa kabar, kenapa? Nanti kita akan bisa menjadikan bukti, ya Allah, ya Rasul, aku pun ingin ditolong oleh Allah. Kenapa? Karena ternyata aku sering silaturahim ke nomor japri saudara-saudaraku, pada kagak ada yang ngebales. Pada diblokir. Selama kita melakukan itu, pertolongan Allah akan selalu bersama dengan kita. Itu kalau kita jadi korban. Takutnya kita jadi pelaku. Lihat tuh, jangan sampai ada teman kita yang diblokir. Emang dia nyakitin kamu? Enggak sih, sebel banget gua. Ya kan, iklan mulu lo ngejapri. Ya kan, ya udahlah kalau memang mau jualan, ide aja lah di statusnya. Pakai nge-broadcast semuanya. Sebel gue. Mendingan gue blokir aja, menu-menuin handphone. Jangan sampai orang itu hanya bisa bersilaturahim sekedar ya nge-share dagangannya. Jangan sampai justru ya Allah aku banyak nge-share, ternyata banyak orang yang ngeblokir aku. Terus gimana? Buka blokirnya. Menu-menuin handphone gampang, clear, chat. Kan gitu kan. Jangan sampai diblokir kecuali kalau provokator. Yang suka ngirim apa tuh, yang hacker-hacker itu kan. Blokir itu malah gak cuma blokir, suruh dilaporkan kan gitu. Nah ini yang perlu kita ingatkan. Nah terus menarik lagi nih, ada hadisnya.
Saking Allah itu menyuruh kita berbuat baik tidak hanya dengan sesama muslim. Umar pernah salah paham. Sutra boleh enggak untuk laki-laki? Sutra, enggak boleh kan? Rasulullah pernah memberikan sutra kepada Umar. Jadi Umar dikasih sutra. Wah, Rasul langsung yang kasih sutra. Berarti kan ini pengecualian, ya kan? Ya berarti Umar berpikir ini dari Rasul berarti dipakai, gitu kan? Dipakailah sama Umar, digetok sama Rasul. Aku tuh memberi kamu, ya kan? Baginda menyuruh aku mengenakannya, sedang baginda sendiri dahulu pernah berkomentar apa ini tidak layak dipakai. Aku ini kan memberikan kamu sutra bukan buat kamu pakai. Tapi berikan kepada saudara kamu yang musyrik. Tandanya apa? Hukum halal dan haram hanya berlaku untuk orang muslim. Tapi tidak berlaku untuk non-muslim. Umar itu sutra dikasih sama Rasul bukan buat kamu pakai. Tapi maksudnya Rasul, sutra ini kan tidak haram untuk yang non-muslim. Ya kan? Maka berikanlah yang terbaik dari sutra ini untuk saudaramu yang non-muslim. Nah dari sini, oh ya Allah kan kadang ya kita dikasih gimana ya. Ini ada ya kandungan alkoholnya, kan gitu kan, ada rumnya. Dibuang, gak boleh mubazir. Nah, alkohol haram hanya untuk orang beriman. Non-muslim? Tidak. Tapi usaha aja gak semua orang, makanya kita harus kenal dulu sama tetangga. Ya kan, tanya dulu, saya dikasih kue tar bermerek, tapi aku gak bisa makan. Kenapa? Karena ada alkoholnya. Dan itu bisa jadi alergi, gitu kan? Bukan alergi gatal-gatal, ya kan? Bisa jadi alergi kebakaran kita di neraka kan gitu kan? Karena kan kalau ngomongnya haram halal orang tersinggung. Ya ini alergi, ya saya nggak bisa memakannya karena alergi. Oh, nggak apa-apa sini. Ya besok-besok lo kalau dikasih gak usah dibuang, kasih gue aja, kan gitu kan? Kan gitu kan? Artinya apa? Sesuatu yang haram buat kita berlaku hanya untuk kita. Sesuatu yang haram sutra untuk orang beriman diberikan oleh Rasul kepada Umar bukan untuk dipakai sama Umar. Tapi saking Allah menginginkan silaturahim itu tak kenal agama, tak kenal batas, kan gitu kan. Nah terakhir, Ibu sekalian, ingat-ingat bahwa silaturahim itu memanjangkan umur kita. Bukan sekedar angkanya, karena kalau angkanya bisa jadi yang udah umur di atas 90, ya Allah udah gak bisa ngapa-ngapain, kan gitu kan. Ya. Tapi hadisnya Rasulullah menyebutkan panjang umur adalah atharuhu, jejak-jejak kebaikan. Walaupun dia sudah tidak ngapa-ngapain, tapi nama dia akan selalu dikenang sebagai jariah kebaikan-kebaikannya. Dan juga akan menambah, membuka rezeki kita. Maka mulai hari ini, bismillah, senanglah kita bersilaturahim, dunia nyata ataupun dunia maya. Dan hindari yang menyebabkan terputusnya silaturahim. Karena orang yang memutuskan silaturahim itu akan disegerakan hukumannya di dunia. Jadi kalau kita ya Allah kenapa kok kayak begini, bisa jadi Allah segerakan hukuman bagi mereka yang memutuskan silaturahim. Ya, apa saja terkadang maaf penyebab terputus silaturahim karena kita suka banyak komen. Kan gitu kan, komen yang menyakiti, bergunjing yang menelanjangi, bukan yang mencari solusi, utang piutang. Nah, atau kalau salaman sama temen kok nempel banget bisa jadi. Emangnya gimana rasa nastarnya, enak gak? Oh iya lupa bayar kemarin yang kue nastar. Nah jadi kalau ada temen yang nempelnya lama ketika salaman, jangan-jangan ada utang, jangan sampai gak mau ngaji lagi. Kenapa? Kirain mah kalau pengajian dagangan kita kan ludes ya. Kan pada seneng tuh, ya bawa dagangan ke pengajian, wah laris, bayarnya susah. Jangan
ilmu majlis taklim menjadikan penyebab terputusnya silaturahim karena bisnis yang tidak amanah. Wallahu a'lam bishawab, ya moga-moga mulai hari ini Allah akan mempersiapkan kita, nama-nama kita dengan silaturahim kita akan memboyong syafaat untuk keluarga besar kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.